Mujizat terjadi, amin. Mujizat terjadi Saat datang di altarnya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang luar biasa. Sore bahkan sampai malam hari ini kami diizinkan Tuhan untuk boleh memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan akan Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan dapati kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Kami semua butuh Tuhan, kami semua memerlukan Tuhan. Dan biarlah di kesempatan yang luar biasa ini Tuhan boleh menjamah kami, menyatakan kuat kuasa-Mu dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami semua yang hadir, kami pulang tidak seperti waktu kami datang tadi, tapi Tuhan kami mendapatkan kelegaan karena ada kuasa di dalam puji-pujian, ada kuasa di dalam pemberitaan firman. Tuhan tolong setiap pribadi, lepas pribadi, Roh Kudus, biar Engkau tawan hati kami, pikiran kami, dan biar Roh Kudus menguasai seluruh panca indera kami, sehingga waktu pemberitaan ini disampaikan, kami benar-benar boleh diberkati, dikuatkan, kami benar-benar boleh menerima sesuatu dari Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, ini seluruh hidup kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut kebenaran. Semua kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Kesempatan yang luar biasa malam hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya diberi waktu untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Terima kasih buat penjaga kaki Dian Alfa Omega yang oleh perkenanan Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berdiri menyampaikan kebenaran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat tahun lalu saya juga tiup lilin di sini. Jadi mungkin di tahun ditiup lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin sudah 3 kali mengkali. 3 tahun. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ya saya percaya Tuhan baik, Tuhan luar biasa buat kita, sehingga kita diizinkan Tuhan untuk ketemu lagi hari ini. Saudara, tema khotbah yang saya mau sampaikan pada malam berbahagia ini adalah bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Amin, saudara. Jadi bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Ini penting sekali, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa saya ingin berbicara tentang ini? Karena saudara melihat fenomena-fenomena yang terjadi di hari-hari ini. Saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membandingkan dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang, saudaraku, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kalau kita merujuk kepada kitab Wahyu, saudaraku yang terkasih, bahwa kedatangan Tuhan itu modelnya sebelum kedatangan Tuhan ada tanda-tanda yang menjadi nyata. Tanda-tanda itu Alkitab katakan, saudaraku, akan terjadi perang, akan ada sakit penyakit, akan ada, saudaraku, gempa bumi, akan ada goncangan alam dan lain sebagainya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana tadi kita mendengar di dalam isi doa daripada doa 3 beban, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hari-hari ini virus corona itu sedang membabi buta di China sana atau di daerah Cina dan sekitarnya. Saudaraku, bahkan memakan banyak korban, ya, banyak korban, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Banyak orang yang meninggal, saudaraku, dan bukan main-main. Itu ratusan ribuan sudah binasa oleh karena penyakit itu. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa hari-hari kedatangan Tuhan memang tidak lama lagi. Bahkan saudara, kita hari-hari ini sudah ada di musim hujan, tetapi pemanasan terus terjadi. Ini pemanasan global. Dan saudaraku, perubahan cuaca yang begitu ekstrim hari-hari ini juga terjadi, saudaraku. Jadi ini saya percaya bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Karena itu, saudaraku, penting sekali buat kita yang hadir pada malam hari ini, ingat baik bahwa bukan awal yang menentukan, tapi titik akhir
terakhir ketika Tuhan Yesus datang kembali. Karena Alkitab memberi catatan bahwa kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang kembali. Bisa saja sebentar malam, bisa saja besok dan lusa dan seterusnya. Tetapi yang pasti kita mesti sampai akhir. Kita tidak boleh tatoa di tengah jalan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan tentang hal ini. Dan malam ini kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Saudara yang terkasih, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 13. Mari kita baca ayat ini sama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Sudah temukan, katakan amin. Amin. Oke, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan, sampai kesudahannya berarti sampai akhir, sampai terakhir, dialah yang akan selamat. Lalu kemudian Alkitab juga mengatakan kepada kita di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Ibrani 10 ayat 37 sampai dengan 39. Mari kita semua baca ayat firman Tuhan ini 37 sampai 39. Sudah temukan, katakan amin. Amin. Oke, 1, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Perhatikan ayat 37 bilang sedikit, bahkan sangat sedikit. Berarti waktu kedatangan Tuhan itu terlampau sangat dekat dengan kita. Lalu dikatakan di dalam ayat 38, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 39 menekankan bahwa orang yang benar yang hidup oleh iman tidak akan mundur. Dia tidak akan mundur dan tidak akan binasa. Mereka akan tetap percaya dan tetap hidup. Berarti orang-orang yang saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang sampai titik akhir. Orang-orang yang tidak muntaber, mundur tanpa berita. Saudara, itu beta suhot, tak tahu berapa lama yang lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian ayat berikut lagi, saya masih mau tunjukkan soal kita mesti sampai akhir. 1 Korintus pasal yang ke-9. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai memperhatikan dari ayat yang ke-25, 26 dan 27. 1 Korintus 9 ayat 25, 26, 27. Saya 25, Bapak Mama Saudara 26, dan kita sama-sama di 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, ayat ini menjadi ayat kenyataan buat Rasul Paulus, karena dia menyatakan bahwa dia ada di dalam gelanggang pertandingan dan dia mau sampai akhir. Dia mau terima hadiah, terima mahkota. Kapan ini ayat menjadi realita? Kita temukan di dalam suratan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 8, 2 Timotius 4 ayat 8. Ayat 7 mulai, minta maaf, ayat 7 dan ayat 8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis apa? Garis apa? Akhir. Dan aku telah memelihara iman
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, saudara. Jadi Paulus dia berkata dalam 1 Korintus 9, dia seperti seorang olahragawan yang ada dalam gelanggang pertandingan. Dia sedang berlari-lari, dia sebagai petinju, tapi dia tidak mau berlari tanpa tujuan. Dia tidak mau menjadi petinju yang sembarang saja memukul, karena kalau tidak dia akan memberitakan Injil, tapi akhirnya dia akan ditolak. Karena itu sudah dia melakukannya dengan luar biasa untuk sampai ke titik akhir. Dan menurut 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 8, Paulus sampai ke akhir karena dia katakan bahwa aku sudah mencurahkan darahku dan saat kematianku sudah dekat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berarti Paulus finish, saudaraku, tetapi kita belum. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu belum sampai garis akhir. Belum sampai garis akhir dong. Sekali lagi tolong ingatkan samping kiri kanan, kamu belum sampai garis akhir. Karena itu bilang sama dia, jangan sampai lu tatoan di tengah jalan. Jangan sampai tato. Amin, saudara. Amin. Kita mau semua kita sampai titik akhir. Sabar ya, buka ini kuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudah insya. Saudara, nah hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak sampai akhir, tidak sampai, saudaraku, berhenti di tengah jalan atau tatoan, tapi kita sampai akhir. Kita semua sampai akhir. Jadi saudara, hari ini ulang tahun yang kelima. Kita, saudaraku, mau ulang tahun yang ke-6, kita juga ada di sana. Ulang tahun yang ke-7, kita juga ada di sana. Ulang tahun yang ke-8, kita juga ada di sana. Kalau Tuhan belum datang kembali, maksud saya ya. Tidak ada yang mundur, semuanya maju terus, semuanya pantang menyerah, semuanya maju tak gentar. Amin, saudara. Nah, itu bagaimana? Mari sekarang kita kembali perhatikan ayat-ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Kita mulai dengan suratan, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Ini yang pertama, saudaraku. Supaya kita semua sampai titik akhir, maka ini kita tidak boleh lupakan. Matius pasal 24 ayat 13. Oke, sama-sama kita baca di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan, sampai situ saja, sampai situ saja. Tetapi orang yang apa? Bertahan. Sekali lagi, tetapi orang yang apa? Bertahan. Bilang samping kiri kanan, bertahan. Bertahan. Saudara, bertahan itu tidak mudah. Yes, amin. Ya. Karena kata bertahan yang kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 13, itu bukan bertahan dalam keadaan enak, tapi bertahan dalam keadaan tekanan. Ada di bawah, saudaraku, ada menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu kita disuruh bertahan. Itu tidak mudah. Amin, saudara. Ya, kalau Anda dapat uang 1M lalu disuruh bertahan, itu semua orang juga bisa. Saudaraku, ya, lagi dipuji-puji, saudaraku disuruh bertahan, itu bisa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi ayat ini sekali lagi ketika bicara tentang bertahan, ada di dalam tekanan. Dari mana kita tahu? Mari kita mundur sedikit ke atas. Matius pasal 24. Mari kita lihat, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-7 mulai. Kitab ayat yang 24, Matius 24 ayat 7 mulai. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, itu yang kita suruh bertahan di situ. Beras tidak ada, sayur tidak ada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baru kita disuruh bertahan. Itu bukan gampang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada kabar perang, saudaraku, ada deru perang di mana-mana. Bangsa-bangsa bangkit melawan bangsa-bangsa, kata Alkitab. Kerajaan bangkit melawan kerajaan. Wah, baru kita disuruh, saudaraku, bertahan dalam keadaan yang seperti itu. Ini tidak mudah. Saya mendengar cerita dari orang tua saya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dia bilang waktu dulu masa perang itu mama dong setengah mati.
Bapak dong setengah mati. Kenapa setengah mati? Wih, beras dusun ada. Makan jagung saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan kadang jagung juga tidak ada. Jadi mereka makan ubi yang saudaraku dijemur saudara. Makan itu arbila yang masak mesti bukan satu kali, berulang-ulang kali. Wih, susahnya setengah mati saudaraku yang terkasih. Apakah kita masih bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang orang sukar bertahan. Kita melihat di mana-mana saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang mau hidup instan. Orang mau semua serba gampang. Orang mau semuanya serba enak. Susah orang bertahan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin selesai ibadah, saudara, banyak kita cerita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bilang begini, kenapa kok ibu-ibu sekarang, saudaraku, tidak ke ibu-ibu dulu? Kalau ibu-ibu dulu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kan dulu tidak ada operasi kan? Kalau mau melahirkan harus melahirkan langsung kan? Saudaraku, tidak ada dulu operasi-operasi. Atau tanya nenek-nenek kita dulu, operasi mereka tidak pernah. Tapi ibu-ibu sekarang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak mau, kadang-kadang dong tidak mau. Susah melahirkan, saudara. Muku-muku terlalu lama, saudaraku yang dikasih dokter bilang operasi sesudah. Saudara bilang iya Bapak, ikosa. Saudara, kenapa? Karena bertahan itu susah. Nah, Alkitab berkata bahwa saudaraku, kalau kedatangan Tuhan itu akan terjadi, maka kita seperti seorang ibu yang sakit bersalin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berarti kita mesti bertahan sampai itu anak keluar. Tidak bisa pakai instan dengan cara operasi. Tidak pakai bisa instan dengan cara minta maaf obat perangsang. Tidak bisa. Kita seperti perempuan yang sakit bersalin. Saudaraku, menghadapi banyak kesakitan, banyak tantangan. Tapi seorang ibu yang sedang sakit bersalin, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya belum pernah dengar dari mulutnya, Tuhan lebih baik lu cabut anak ini punya nyawa karena beta menderita mukusan dia. Belum pernah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan sekalipun itu ibu saudaraku sakit bersalin, saudaraku, hari pertama dia bilang begini, cukup anak satu sama apa? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Anda dengar, lihat baik-baik. Coba lihat 2 tahun kemudian, dia sesorong perut Tuhan. Padahal dia bilang tadi apa? Cukup satu. Sekarang dia sudah 2 toh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nanti anak kedua melahirkan dia susah setengah mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi tidak, saudaraku, ibu itu mungkin harusnya, Bapak, kalau dulu belum ada steril, sekarang sudah bisa steril kan, saudaraku? Ya. Steril itu sebenarnya tidak boleh tuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi ingat baik-baiklah, saudaraku. Ya, marilah. Kadang-kadang kita dalam hidup ini sama seperti itu. Dalam menantikan kedatangan Tuhan, ada banyak sakit bersalin. Tapi kita mesti bertahan. Kita harus bertahan. Seperti ibu-ibu yang lagi sakit bersalin. Bertahanlah, saudaraku. Karena ketika Tuhan datang kembali, itu sama seperti ibu yang habis melahirkan. Rasanya sukacita, rasanya kemuliaan jadi nyata dalam hidup kita. Rasanya kebahagiaan itu dahsyat terjadi dalam hidup kita. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun ada begitu banyak kesukaran dalam hidup ini, tetapi Anda dan saya tidak boleh berhenti di tengah jalan. Maju terus, bertahan, sekalipun ada banyak penderitaan. Amin. Baca lagi, saudara, Matius 24. Di sana dikatakan ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena. Dan ayat berkata ayat 10. Dan banyak orang akan. Dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tidak bisa bertahan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi. Disiksa, dibunuh, dibenci. Bukan satu orang, semua bangsa. Saudara yang terkasih, jadi kalau kita dibenci orang itu barang biasa ya. Kita tidak disukai oleh orang itu barang biasa. Itu Alkitab ngomong nanti akan terjadi. Yesus saja yang 100% sempurna, seorang benci dia toh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kurang apa Yesus? Bikin mujizat, ya, bangkitkan orang mati, kasih makan 5.000 orang.
Yesus pembayar kita lalu, saudara. Tapi kok tiba-tiba Yesus ditangkap, tidak ada satupun yang bela dia. Semua orang berkata salibkan dia. Semua orang berkata salibkan dia. Tidak ada satupun yang bilang jangan, dulu beta makan roti dari bab tua juga nah. Soalnya ada yang bilang dulu beta sakit disembuh karena dia. Tidak ada. Semua orang membenci dia. Kalau Yesus saja dibenci, apa toh lagi saudara dan saya? Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, walaupun kita dibenci, Walaupun kita dibenci, jangan mundur. jangan mundur. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang orang belum benci, baru buang muka dan kotong, sahutong susesak setengah mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik, kita mesti bertahan, bertahan, bertahan. Ada banyak orang susah mau datang persekutuan. Kenapa? Karena dia bilang begini, bisi itu bayar, dia buang muka dan kotong nah. Hai, dia baru buang muka, selalu bertahan. Belum pada bikin yang lain, kan saudara? Baru buang muka sah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itu barang biasa. Kalau kita hanya memberikan patokan hidup kita dengan saudaraku hal-hal demikian, kita terlalu menjadi orang Kristen yang gampang mundur, pesimis sekali saudaraku. Kita mesti belajar dari firman Allah, bertahanlah sampai kesudahan. Apapun yang terjadi jangan pernah mundur, karena Alkitab sudah menubuatkan semua itu akan terjadi. Kelaparan akan terjadi, orang benci kita akan terjadi, orang suka dengan kita akan terjadi. Semua itu peristiwa akan terjadi. Tapi yang kita tahu adalah bertahan, bertahan. Kalau Yesus belum datang kembali, saya tidak akan mundur sampai kapanpun. Amin. Itu yang pertama. Jadi saudara ingat baik-baik. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, saya ulangi, ini ulang tahun yang kelima. Saya berharap saudara yang semua hadir malam hari ini tetap bertahan sampai ulang tahun ke-6. Dan seterus 7, 8, 9, 10. Tidak ada berita nanti kita bilang, itu satu sudah mana Jangan. Saudara, kita tetap ada melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua sekarang, kita pindah di ayat Ibrani tadi. Kitab Ibrani pasal yang ke-10. Perhatikan ayat firman Tuhan ini 37, 38 dan 39. Ibrani 10 ayat 37, 38 sampai dengan 39. Saya bacakan saja bagian firman Tuhan di ayat 38a dan 39 seluruhnya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh siapa? Iman. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya. Kata percaya sama saya dengan kata beriman, dan yang beroleh hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, berarti orang-orang yang akan terus sampai titik akhir adalah mereka yang hidupnya dengan iman. Orang yang hidup dengan iman yang akan sampai akhir. Orang yang hidupnya dengan iman yang tidak akan mundur. Orang yang hidupnya dengan iman yang akan terus maju. Orang yang hidupnya dengan iman yang akan sampai finish. Amin. Amin. Sekarang kita lihat. Lihat ya, Ibrani 10 ayat 38, 39 itu adalah ayat terakhir. Berarti ayat 39 itu berkaitan erat dengan Ibrani 11. Nah, sekarang kita pindah Ibrani 11. Perikopnya tentang iman. Jadi ini contohnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup iman itu seperti apa? Sekarang kita lihat ayat 4. Ayat yang keempat. Tolong jemaat Tuhan baca ayat ini, saya hitung dalam hitungan yang ketiga. Ibrani 11 ayat 4. 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara lihat, Habel adalah contoh keteladanan iman. Habel sampai mati, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Dan korban yang lebih baik itu bukan karena jenis korbannya, tapi korban yang lebih baik itu karena iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, apa bedanya korban Kain dengan korban Habel? Saudaraku, korban Habel korban yang
tidak pakai iman. Saudara, korban Kain tidak pakai iman itu korban Kain. Kenapa kita tahu korban Kain tidak pakai iman? Karena saudara, kalau kita membaca dalam surat 1 Yohanes, kita temukan bahwa Kain itu memang dari semula hatinya sudah jahat. Dia memang hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Jadi memang waktu dia dipersembahkan korban itu sama saja dengan korban muna-muna, saudaraku, alias korban munafik. Dia bukan korban yang dia mau persembahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun jenis korban yang dia berikan itu adalah korban yang baik dari hasil tanahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi persoalannya adalah karena dia tidak mempersembahkan dengan iman. Karena orang yang hidup di dalam iman adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya benar. Karena orang benar itu berkaitan erat dengan iman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi bukan soal persembahannya. Karena itu guru sekolah minggu tidak boleh ajar kepada anak-anak sekolah minggu begini. Adik-adik, anak-anak, memang Kain pun persembahan itu Tuhan tidak terima karena dia bawa jagung busuk-busuk. Ada guru sekolah minggu ajar begitu. Tak dari mana dia baca itu ayat. Tidak ada tuh ayatnya jagung busuk-busuk, labu busuk-busuk. Saudara, makanya Tuhan selalu mau terima dia persembahan. Bukan, saudara. Dia juga kasih persembahan terbaik dari hasil tanahnya. Tapi persoalannya adalah hatinya jahat. Persoalannya adalah dia dikuasai oleh setan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang berbahaya. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini minta maaf, datang gereja non-stop, tapi hatinya jahat. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan iri hati, hatinya penuh dengan sakit hati. Minta maaf, lu mau menyanyi, angkat tangan, rentangkan tangan, lencangkan tangan, Tuhan sudah terima itu lagu dong. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun lagu yang Anda persembahkan itu lagu-lagu baik, lagu-lagu yang berkenan kepada Tuhan, tapi Andanya tidak berkenan, itu persoalan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makanya hari ini saya mau sampaikan buat kita yang hadir di kesempatan ini, kalau Anda mau sampai titik akhir, mesti hidup di dalam iman. Saudara, kenapa Yudas tertawa di tengah jalan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu dia tidak pakai iman. Saudaraku, dia ikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Saudaraku, tapi kedagingannya, kejahatannya tidak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan keluar dari dalam pribadinya. Alkitab yang bilang kan, saudaraku, Yohanes 6 ayat yang ke-70 71. Coba satu orang bantu baca itu ayat. Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71. Yohanes 6 ayat 70-71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Itu. Siapa dia? Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara lihat, jadi Tuhan supir 12 pasal ini setan memang. Bisa selalu omong tuh. Dia setan memang. Ada melayani kiri kanan sama dia setan tuh dia pegang terus. Selepas tuh setan, saudara. Jadi itu begitu juga ada banyak orang Kristen. Ya. Iring Tuhan, layani Tuhan, betul lihat kesungguh-sungguh ada setan, lo masih ada pegang berat itu. Nah orang seperti ini tidak mungkin bisa bertahan. Orang seperti ini tidak mungkin sampai akhir. Orang seperti ini pasti akan mundur di tengah jalan. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ingat baik. Datang ibadah, datang gereja, datang persekutuan doa. Bikin apa kalau untuk Tuhan tuh lakukan dengan iman. Sebab Alkitab berkata segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman itu dosa. Segala sesuatu yang sudah dilakukan dengan iman itu dosa. Kita ngomong nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Makanya apapun yang potong lakukan tuh dasarnya mesti iman. Iman tuh mesti dasar. Saudara. Kalau tidak iman berarti dosa. Berarti itu adalah kejahatan. Saudara. Itu berarti kerja setan yang mengendalikan kita.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu orang pertama Habel. Orang kedua dikatakan di ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca tentang kisah Henok di dalam kitab Kejadian, saudaraku, kita temukan bahwa Alkitab memberitahu kepada kita Henok itu bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti sebelum, saudaraku, 300 tahun itu dia pernah bergaul dengan Tuhan Allah. Jadi kalau kita kasih kesimpulan Henok bergaul dengan Tuhan Allah itu lebih dari 300 tahun, sampai dia terangkat ke sorga. Saya mau tanya dengan saudara, saudara bergaul dengan Tuhan seberapa lama? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mangkali belum sampai 300. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yakin motong kan umur belum sampai 300. Tua-tua mungkin ada yang saudara yang terkasih dalam Tuhan 70, 80, saudara. Tapi Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun lebih, sampai dia terangkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arti kata bergaul di dalam ayat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, punya arti yang sangat spesifik. Artinya bahwa hubungan yang sangat intim dengan Tuhan Allah. Bukan hanya sekedar kenal Tuhan Allah, bukan hanya sekedar saudaraku beribadah kepada Tuhan Allah, tapi dia dan Tuhan Allah itu terlalu intim. Itu yang dikatakan di dalam ayat ini. Saudara terkasih, orang yang hidup beriman itu orang tuh mesti akrab intim dengan Tuhan Allah. Amin. 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 Saudara, kalau kita tidak intim dengan Tuhan Allah, kita pas mundur di tengah jalan. Amin. Semungkin bertahan. Orang yang bisa sampai akhir adalah orang-orang yang punya hubungan pergaulan dengan Tuhan dekat, intim, seperti Henok. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa rumah tangga sekarang tidak bertahan? Karena tidak intim. Hubungan sudah intim. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, hubungan kalau sesuatu intim, orang pasti akan terpisah. Itu orang. Nah, dan Tuhan Allah pun begitu. Kalau potong sudah intim dengan Tuhan Allah, selama potong dia akan mundur pelan-pelan. Saudara dikasih oleh Tuhan, makanya hubungan dengan Tuhan Allah itu tidak bisa boleh terpisah. Mustarlus terikat intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Intim itu lebih jelasnya, saudaraku, Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Amen. Itu namanya intim. Kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita, itu intim. Amen. Saudara, kalau kita yang kenal Tuhan, Tuhan sudah kenal kita, itu bukan intim. Kita ada dalam Tuhan, tapi Tuhan sudah ada dalam kita, itu bukan intim. Intim itu, saya ulang lagi, intim itu Tuhan ada dalam kita, kita ada dalam Tuhan. Intim itu sudah kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Amin. Amin. Saudara kenal Jokowi tidak? Kenal. Jokowi kenal saudara tidak? Tidak. Berarti saudara tidak intim dengan Jokowi, kan? Tidak intim. Saya mimpi kemarin ketemu Jokowi, tapi itu hanya mimpi saja. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, katanya saya selfie dengan Jokowi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu cuma mimpi. Saudaraku, jadi ingat baik-baik, kita dengan Jokowi kenal, kita sama Jokowi, tapi Jokowi tidak kenal kita. Kenapa? Karena kita tidak intim dengan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi Anda dan saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan Tuhan, kita harus intim. Kita kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kita. Ada banyak kali orang bilang, saya kenal Tuhan, tapi pertanyaannya, Tuhan kenal dia tidak? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kenal Tuhan, Tuhan tidak kenal kita, sama saja bohong. Makanya Matius pasal 7, Yesus berkata, aku tidak kenal engkau, enyak kamu sekalian pembuat jahat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat baik-baik, sekarang kita mesti cross check. Tuhan kenal saya tidak? Jangan sampai saya yang kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal saya.
Karena saya tidak intim dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukti apa kalau saudara kita kenal seseorang? Buktinya apa kalau kita kenal seseorang? Saudara, saya kenal baik istri saya. Anda mungkin tahu istri saya, Anda tidak kenal dia. Saya kenal dia. Kenapa saya kenal dia? Saudaraku yang bukti saya kenal dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dia tak usah omong, kadang-kadang di pembahasa tubuh saya bisa tahu dia arti. Kenapa? Karena saya kenal dia. Tamu datang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di rumah, saya tidak perlu bilang, Mama, teh. Kan saya cuma, emang itu tahu itu berarti teh. Itu berarti susu. Kan gitu, saudara. Kenapa? Karena dia kan sudah tahu kan, kota dua kan tiap hari sama-sama. Jadi pasti bakal kenal, saudara. Jadi dia tahu sampai saudaraku sangat intim. Kadang-kadang suara keluar pun hanya gaya-gaya, sudah tahu. Saudaraku yang terkasih, itu karena kenal. Sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak orang dengar firman ulang-ulang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi tidak masuk-masuk. Itu kenapa itu? Karena dia tidak kenal Tuhan dengan baik dan Tuhan tidak kenal dia. Kalau dia kenal, dia tahu. Baru dia nggak bisa paham memang maksud begini. Dia tuh tangkap tuh cepat, jelas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Yohanes pasal 10 mengatakan begini. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, domba-domba tuh mengenal suara gembalanya. Jadi kalaupun ada gembala-gembala asing datang, dong sudah bisa ikut gembala asing, dong tahu persis dong pun gembala. Karena apa? Karena keakraban antara domba dengan gembala itu begitu intim, begitu dekat. Di mana domba ada, gembala ada di situ. Di mana domba tidur, gembala tidur di situ. Itu Alkitab bilang. Saudara, makanya domba dan gembala tuh mengerti betul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, domba-domba yang dikatakan dalam Alkitab domba Israel hanya cukup gaya dan tongkat yang menuntun mereka. Saudara, sebagai suara. Lain yang motong pun domba, kambing di Rote dan di sekitar timur. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Kalau mau spiruk sendiri, husah. Baru dia mulai ya. Tapi tidak dengan ini domba-domba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ingatkan buat kita, kalau kita tidak hidup bergaul intim dengan Tuhan, kita tidak mungkin bisa sampai finish. Tidak bisa. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan sajalah yang akan sampai di finish. Karena itu saudara, orang beriman itu pasti sudah bisa lepas dari Tuhan Allah. Dia pasti non-stop Tuhan Allah. Apa-apa Tuhan Allah. Saudara, saya pindah orang berikut ayat 25. Saudara Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang berikutnya, saudaraku. Orang berikut dikatakan begini. Nuh, saya bacakan ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Abraham juga begitu taat. Jadi Abraham, Nuh, kita gandeng menjadi satu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mereka taat, saudaraku, ya. Jadi ketaatan itu adalah kunci daripada iman juga. Jadi orang kalau iman, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasti hidupnya benar. Orang kalau beriman pasti hidupnya bergaul dengan Tuhan. Orang beriman itu pasti taat dengan Tuhan Allah. Makanya kalau orang beriman tidak mungkin dia mundur di tengah jalan. Ketaatan Abraham, ketaatan Nuh itu luar biasa. Kita lihat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya. Nuh pun ketaatan dahsyat. Tuhan omong saudaraku waktu air bah belum ada. Abraham juga begitu, ketaatan luar biasa. Sampai dia pun ketaatan diuji sama Tuhan pun dia tetap taat dengan Tuhan Allah, saudaraku. Jadi ini tidak boleh kita abaikan. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang sampai akhir, hiduplah di dalam iman. Dan orang yang hidup di dalam iman, saya ulang, orang itu pasti taat. Orang itu pasti taat. Orang itu pasti hidupnya mau terus berkenan di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan seperti Henok yang bergaul karib dengan Tuhan. Nanti di lain kesempatan kita lanjut orang-orang berikutnya. Tapi hari ini intinya itu, saudaraku, yang berkaitan erat dengan kita mau sampai akhir. Jadi sudah hidup dalam iman.
Kalau kita tidak hidup di dalam iman, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ulang. Tahun tambah tahun, tantangan tambah banyak. Jadi ulang tahun ke-5, tantangan sama ke ulang tahun ke-4. Ulang tahun naik terus, umur tambah banyak, sudah tantangan juga tambah banyak. Saudara, semakin lama iring Tuhan, semakin banyak tantangan. Semakin banyak ikut Tuhan, semakin banyak tantangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya mau sampaikan hari ini, ingat baik, kalau mau kita sampai di finish, bertahan. Satu. Jadi buang pikiran yang berkata bahwa ikut Tuhan itu selalu enak. Jangan tanamkan pikiran dalam pikiran kita bahwa ikut Tuhan itu semua orang suka potong. Jangan. Itu Anda keliru tuh. Tidak ada ayat yang jamin demikian. Saudara yang dikasih oleh, jangan tanam dalam pikiran bahwa ikut Tuhan itu seakan ada penderitaan. Tidak ada itu jaminan. Ikut Tuhan itu pasti banyak tantangan. Saudara yang dikasih. Yang kedua, ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman tidak boleh bergeser. Apa arti hidup beriman? Saya ulang lagi, saudara. Hidup beriman itu berarti tiap hari hidup benar. Yang lama mus buang, yang jahat-jahat mus buang, yang setan-setan mus buang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup orang beriman yang kedua, hidupnya bergaul karib, intim dengan Tuhan Allah, intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang hidupnya beriman adalah orang-orang yang taat sampai mati. Amin. Oke, sekarang kita terakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Tadi kita sudah baca ayat, tapi sekarang kita lihat khusus ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Mari kita perhatikan. 1 Korintus 9 ayat 27. Sama-sama kita baca di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruh, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melatih tubuhku dan menguasainya. Itu dua kata yang penting di dalam ayat ini. Melatih tubuhku. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kata melatih tubuhku di dalam ayat ini dan menguasainya seluruhnya, itu sama seperti olahragawan, saudaraku, yang mau ikut pertandingan. Misalnya dia seorang petinju, saudaraku, di kelas ringan, maka dia berat boleh lewat yang ditentukan oleh peraturan, saudaraku. Ya, harus sesuai dengan itu berat yang ditentukan. Nah, untuk sesuai dengan itu berat yang ditentukan, makanya seringkali kita lihat petinju lari siang-siang bolong, saudara. Pakai tutup dari kepala sampai di kaki, sudah lari untuk apa? Supaya dia berat itu dia bisa sesuaikan, saudara. Jadi dia menderita, dia kuasai dia pun diri begitu rupa, saudara. Dia melatih dia pun diri dengan begitu rupa, supaya dia bisa layak masuk pertandingan itu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sama seperti ibu-ibu juga sekarang yang mau diet kan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Menguasai diri, lihat daging enak juga, simpan tahan, soalnya lagi program diet, saudara yang terkasih, ya. Jadi dosen berani makan, apalagi yang lemak-lemak, saudara yang dikasih, lagi jaga supaya bisa ini. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak begitu, maka tidak mungkin bisa, ya. Program diet itu tinggal hanya akan sebuah simbol belaka. Karena Anda makan non-stop, lihat daging Anda tetap fadok, kalau Anda bilang nanti urusan belakang, itu tidak bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak akan pernah bisa. Harus diet, harus betul-betul menekan keinginan mau, tapi karena ada program diet, mesti tahan diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Nah, saya mau sampaikan begini, di dalam kita mengiring Tuhan pun ada yang namanya diet rohani. Dalam kita mengiring Tuhan pun saudara, kita mesti melatih tubuh kita menguasainya secara seluruhnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa bilang baca Alkitab tiap hari itu menyenangkan? Lain kalau Anda baca novel atau baca WA atau baca SMS dan Facebook lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya jamin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau baca Facebook orang lebih bertahan daripada baca Alkitab. Benar. Kenapa?
Karena saya mau sampaikan buat saudara, untuk membaca Alkitab perlu yang namanya melatih diri dan menguasainya secara keseluruhan. Tidak bisa gampang, saudara. Tidak bisa. Saya pernah khotbah tentang iblis suka kepo. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis itu suka kepo. Waktu Anda nonton TV, saudara yang dikasih oleh Tuhan, belum pernah orang kalau di film asik betul-betul. Oh, mau jam 2, dia duduk mata tapi terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi coba Anda suruh dia baca firman Tuhan dari jam 9 sampai jam 2 malam. Itu waktu angkat jempol 5 jari bisa-bisa. Satu ayat sama tunggu mata semula. Setan kenapa dia baca mulai begini ya? Kan begitu kan saudara? Coba Anda duduk arisan dan gosip orang 5-6 jam Anda bertahan, beta yakin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi coba Anda duduk berdoa atau duduk ibadah sah. Saudara 2-3 jam ini orang sudah edok kiri kanan. Kenapa? Karena suka, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Ini yang perlu namanya menguasai diri. Ini yang namanya perlu melatih diri. Kalau tidak, saudara tidak bisa sampai akhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang suka datang ibadah karena apa? Di situ baik, madong doa terlalu panjang nih. Kalian, seperti nanti masa tanya sah. Ada tuh banyak di luar sana begitu. Ada selalu, potong pibai mah. Di situ tuh kalau pimpin pujian, penyembahan terlalu lama mau mati. Betul, ada sebab. Saya mau. Kenapa? Karena tidak melatih diri. Dia tidak bisa menguasai diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Betawat bang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya memang ada orang suka, tapi ada orang yang bisa suka. Seperti bilang udah, ayat terlalu banyak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ayat banyak nanti dia bilang, ayat kok 1 sah, ini memang sudah gila. Jadi kalau bapak ikut ini susah, saudara. Ini kenapa? Karena orang sudah melatih diri. Orang kalau sudah melatih diri, dia sudah mampu. Dia sudah bisa ada di situasi itu. Saudara, makanya Alkitab berkata begini, orang berdosa tidak mungkin bertahan dalam kumpulan orang benar. Amen. Tidak bisa bertahan. Karena dia punya kebiasaan beda. Saudara yang terkasih, tidak bisa bertahan. Jadi kalau orang bisa bertahan sampai akhir dengan Tuhan Allah, saudara, itu orang betul-betul dia kuasai diri, betul-betul. Dia bisa bertahan itu karena dia kuasai diri. Saudara, di kampung-kampung saya biasa ke KPI di kampung. Ada banyak orang yang suka masuk persekutuan doa. Kenapa dong? Persekutuan doa di situ baik. Dong larang botong sudah bisa minum mabok. Saudara bilang, kan bisa melatih diri kan? Bisa menguasai diri. Ya sudah berani tinggalkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi coba dong sakit, dong cari persekutuan doa. Dong cari. Tapi kalau untuk ibadah saya mau. Saudara, karena memang dong rasa buat karena saya bisa bertahan. Nah hari ini saya mau sampaikan buat kita. Paulus dia kuasai dia pun diri begitu rupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dia sudah alami? Penjara dia alami, lapar dia alami, telanjang dia alami, kena pukul dia alami, tapi dia kuasai dia pun diri betul-betul. Dia bertahan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia berjalan dalam iman. Dia tidak mau, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesudah memberitakan Injil dia ditolak. Dia kuasai diri, dia menguasainya begitu rupa. Dia terus berlari sampai garis akhir. Makanya tadi ayat yang kita baca 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang saudaraku kita baca terakhir tadi, pasal yang keempat jelas ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku Sudah dekat. perhatikan ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi dia kasih pesan buat Timotius. Timotius, beta ini semua mati, darah semua mulai tercurah, tapi beta khusus sampai akhir.
Lu timur, lu mas merangkap terus, lu mas maju terus. Tapi ingat, kasih ingat selalu, jangan sampai lu kuasai lupu diri, kuasai diri, bye-bye. Ya, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita semua yang hadir ingat di ulang tahun Alfa Omega yang kelima. Kita semua bukan awal yang menentukan, tapi akhir yang menentukan. Amen. Saya tidak tahu saudara, dan saudara pun tidak tahu saya, saudaraku. Bahkan orang seisi rumah, mungkin laki dan bini pun tahu satu dan yang lain, saudaraku. Kita pun akhir ini kapan botong sempat tahu satu dan yang lain. Tapi pastikan bahwa kita semua sampai titik akhir yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Saudaraku, pastikan bahwa kita semua yang hadir malam hari ini sampai titik akhir. Saudaraku, ini persekutuan doa akan terus berjalan selagi Tuhan Yesus belum datang kembali yang kedua kali. Tapi ingat baik-baik saudara, kita pun harus terus berjalan sampai akhir daripada hidup kita. Ingat baik-baik, serahkan hidup saudara total kepada Tuhan. Karena Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang murtad, akan banyak orang yang mundur, ada banyak orang yang tidak bertahan. Tapi kita semua yang dengar firman malam hari ini, saya ulang, pastikan diri saudara dan saya tidak tatua di tengah jalan. Kita akan sampai akhir garis finish, di mana Tuhan akan datang kembali menjemput kita sekalian. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Bukan awal yang menentukan, melainkan akhir. Bilang samping kiri kanan, saya senang lihat kamu semangat hari ini. Saya senang melihat kamu semangat hari ini. Tetapi bukan hari ini yang menentukan. Tetapi bukan hari ini yang menentukan. Amin saudara. Ingat. Jangan sampai hari ini kita haleluya, besok kita haleluya. Ya kan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lebih baik kita haleluya terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin saudara. Karena Alkitab juga menubuatkan bahwa yang terdahulu itu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Hati-hati saudaraku, kita ingat ayat ini saudara. Apa yang dinubuatkan itu pasti akan digenapi. Tapi nubuatan itu bersifat dua saudaraku, memperingati kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan juga sekali lagi memberitahu kepada kita. Jadi jangan hanya sekedar diberitahu, tapi diperingatkan saudara. Karena kalau kita cuma tahu tapi kita tidak rasa itu ada sebuah peringatan buat kita, bahaya. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Tapi kita tahu bahwa itu adalah pemberitahuan dan peringatan buat kita. Kita pasti akan waspada setiap hari dan setiap saat, untuk kita mewaspadai hidup kita sampai titik akhir yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya bertahan. 1, 2, 3. Saya bertahan. Sekali lagi. Saya bertahan. Samping kiri kanan, tapi bukan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi bukan dengan kekuatanmu Bilang sendiri. samping kiri kanan, harus dengan iman. Harus dengan iman. Beda ya saudara. Bertahan dengan kekuatan sendiri itu beda. Saudara lihat, waktu Yesus berkata kepada murid-murid di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, waktu dong bilang begini, Tuhan, Yakobus dan Yohanes bilang, Tuhan, kalau nanti kita sampai di sorga, kami minta booking memang tempat. Yang kiri kanan itu Petrus dan Yakobus dan Yohanes dan Yakobus ya. Tuhan jangan lupa. Saudaraku yang dikasih Tuhan bilang begini, bisa sih, tetapi kamu harus minum cawan dan dibaptis dengan baptisan yang aku alami. Cawan apa yang dimaksud? Penderitaan. Baptisan apa yang dimaksud? Bukan baptisan selam, itu baptisan penderitaan yang dimaksudkan. Saudara, karena Alkitab memberi penjelasan buat kita, baptisan itu adalah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanda penderitaan yang Yesus alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu ketika seorang bilang begitu, lalu bilang apa? Dapat kami bisa minum cawan kamu Tuhan. Tapi apa yang terjadi waktu Yesus ditangkap, dong 2 julari hilang. Mundur, saudara, kabur. Dong dia sama dengan Petrus juga yang mulut besar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ingat baik-baik. Kalau kita mengaku bisa hidup kuat, bertahan karena kekuatan kita, kita pun akan runtuh. Tapi kita bertahan hanya karena iman yang membuat kita bertahan. Amin. Bilang sampai kiri kanan sekali lagi, bukan karena kamu punya kekuatan. Bukan Karena kamu punya kekuatan. Amin saudara. Imannya siapa? Sama-sama katakan Habel punya iman. 1, 2, 3. Habel punya iman. Iman Habel itu penting sekali buat iman kita juga.
Ya saudaraku, iman Habel bukan iman yang setia saja, tapi iman Habel adalah iman yang hidup mau benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita harus lakukan. Iman yang kedua, imannya siapa tadi kita sudah belajar? Henok itu apa? Bergaul dengan Tuhan Allah. Bilang samping kiri kanan, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Karena waktu kita intim pasti kita kuat. Waktu kita intim pasti kita bertahan. Waktu kita intim kita tidak akan mundur. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, iman Abraham dan iman Nuh. Iman yang taat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang akan membawa kita sampai titik akhir. Dan yang ketiga, tadi kita sudah belajar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama-sama katakan melatih diri dan menguasai. 1, 2, 3. Melatih diri dan menguasai. Sekali lagi. Melatih diri dan menguasainya. Bilang samping kiri kanan, setiap hari kita harus melatih diri kita. Setiap hari kita harus melatih diri kita. Amin. Amin. Makanya Alkitab bilang begini, latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Maksudnya apa? Saudara lihat, ternyata ibadah dengan latihan badani atau olahraga itu ada kaitannya, saudara. Orang kalau mau dia fisik bagus, dia harus olahraga non-stop terus, saudara. Tidak bisa berhenti, ya. Dia harus latih terus, latihan terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sudah pernah saksi buat saudara. Saya dulu pemain bola kaki 20 tahun yang lalu, saudara. Setelah jadi pendeta tidak pernah lagi main bola kaki. Tiba-tiba diajak keponakan saya, saudaraku, main futsal. Semangat saya 45, saudaraku yang dikasih. Saya pikir masih seperti 20 tahun yang lalu. Ternyata apa? Waktu sampai di saudaraku lapangan futsal di Pitobi punya yang ada di mana? San Siro. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Masuk belum tendang bola, jatuh duluan. Lari naik bola dong, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang belum tolak kita suruh duluan. Kenapa? Karena saya sudah tidak latihan lagi. Orang lain latihan non-stop, saudaraku. Kita tinggal tuh bola 20 tahun lalu tiba-tiba datang meraba bola ulang, maka lu tendang sudah hancur belau, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ingat, kalau kita hidup kekristenan kita, ibadah kita juga tidak sering kita lakukan, baca Alkitab tidak sering kita lakukan, kita tidak menguasai diri kita secara baik. Makanya tadi saya sudah bilang, ada banyak orang tidak betah di dalam ibadah. Ada banyak orang tidak bisa lakukan hal-hal rohani dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak biasa. Kalau kita biasa melakukannya, pasti saudaraku kita akan terlatih dan kita bisa melakukan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2020 di ulang tahun Alfa Omega yang kelima, kita semua boleh terus mengingat kebenaran ini, karena kita mau bukan hanya hari ini, tapi kita mau sampai akhir Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang pemain keyboard, kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Singers boleh ada di depan dan kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai datang. Kita mau tetap bertahan kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya, Yesus baik. Kita naikkan pujian ini, kita siapkan saudara hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
sama-sama berkali itu dengan Tuhan malam ini. Karena kita sadar bahwa kita tidak mampu bertahan, kita tidak mampu berjalan, kita tidak mampu sampai akhir kalau bukan Tuhan yang memaksukan kita. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas buat saudara dan saya. Undang Dia masuk tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Biarkan Tuhan ambil alih seluruh hidupmu. Bukan hanya engkau kenal Dia, tapi Dia kenal engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih Bapakku, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan menyatakan buat kami hari ini. Ini kerinduan kami semua Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang mau tertinggal. Tidak ada satupun di antara kami yang mau mundur di tengah jalan. Tapi kami mau terus berjuang bersama-sama, bersama dengan Engkau. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang ada di dalam kami, yang bekerja di dalam kami. Mari terus kuasai hati pikiran kami Tuhan. Kuasai hidup kami Bapa di surga, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Engkau. Hidup kami terus menyenangkan hati-Mu sampai Kau datang kembali yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan tahu akan setiap pergumulan kami. Tuhan tahu masalah yang kami hadapi. Tuhan tahu berapa banyak persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi ajar kami sebagaimana kebenaran ini nyatakan, supaya kami tetap bertahan, supaya kami terus melewati bersama dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Yang kecewa, yang mungkin luka hati dan sebagainya, Tuhan balut kembali, pulihkan kembali oleh kekuatan kuasa-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti bicara, tapi Roh Tuhan tidak akan pernah berhenti matraikan kebenaran ini dan terus bekerja mutlak dalam hidup kami, sehingga kami semua ini bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan Yesus.
Dalam nama Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Yang merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi lebih dahsyat lagi kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kita semua. Tetap bertahan dengan Tuhan sekalipun tantangan, masalah, persoalan datang silih berganti. Tetapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita menikmati semuanya itu dengan ucapan syukur, maka kita adalah orang-orang yang mampu bertahan di dalam segala apapun yang terjadi. Karena itu saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan telah menjadi bagian bagi kita semua. Tuhan Yesus sumber segala berkat terus memberkati hamba Tuhan Bapak Eben di dalam pergumulan pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, bersama keluarga, bahkan semua yang dikerjakan oleh tangan hamba Tuhan. Tuhan buat itu menjadi berhasil. Dan saya percaya bahwa kita semua yang datang, yang memberi telinga dengan sungguh-sungguh, memberi hati seorang hamba yang mau menerima setiap perkataan-perkataan Tuhan, pasti pulang dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sejak kita sama bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Selamat memberi Tuhan memberkati kita semua. Ketika kita mampu bertahan dalam Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan akan terus menetapkan langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah. Haleluya. Tuhan menetapkan
kesempatan saya berikan bagi hamba Tuhan untuk menyampaikan pengumuman. Baik, Shalom. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah bagi Tuhan Yesus. Teman-teman yang sungguh sangat memberkati kita, bukan awal, tetapi akhirnya akan menentukan. Biar itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Katong setau ketemu akhir kapan. Kita pernah dengar satu perkataan hamba Tuhan bahwa katong hidup seolah sebentar lagi katong akan mati. Jadi katong hidup ada bukan berarti katong hidup aduh beta hidup dalam was-was, bukan, tetapi dalam kewaspadaan. Jadi baik biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Beta sangat bersyukur di ulang tahun Alpha Omega yang kelima ini. Beta dapat berkumpul dengan Bapak Mama, saudara seiman yang Alpha Omega ini bukan apa-apa tanpa Bapak Mama semua yang ada di tempat ini. Jadi beta sangat bersyukur biarlah ketong terus ada bergandengan tangan untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dimanapun ketong berada. Dan terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Eben bersama Ibu dan Nona yang hari ini ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak Bapak yang menjadi benar. Bapak sudah 3 tahun berturut-turut ini menjadi seorang ahli tempat ini khususnya pada ulang tahun Alpha Omega. Dan itu soalnya pernah ketong punya planning. Ketika berapa minggu kemarin Bapak ada khotbah di bawah yang Tuhan taruh di hati bahwa hamba Tuhan ini yang bagikan firman minggu depan nanti. Jadi ketika Bapak sejalan soalnya bilang gini, Bunda nanti berapa hari hubungi Bapak Em bilang sudah tadi bisa minta di Bapak memang karena kita tahu Bapak penjadwal ini padat maka ketong ini sudah kebagian nanti untuk menjadi pemerintah bagi Injil di Alpha Omega. Dan puji Tuhan hari Senin kemarin kita kasih ingat Bapak bilang siap. Dan itulah beta bersyukur bahwa hamba Tuhan ini kan kami Bapak jemar kan lewat HPB ini SMS bahkan beta WA. Dan beta percaya bahwa ketika orang-orang memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan panggil mau siang mau malam mau apa pasti akan memberi diri. Mari Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Mama. Selamat datang Mama Ripka. Inilah kami persekutuan Alpha Omega. Bapak sudah berapa kali, tapi Mama hari ini datang. Selamat datang Mama. Kalau ulang tahun kemarin Bapak bersama berapa orang, ada sekitar 5 atau 6 orang. Hari ini Mama sukacita bagi kami keluarga besar Alpha Omega. Mama bisa dapat bersama-sama dengan kami hari ini. Biar Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Mama di dalam pergumulan, di dalam pelayanan, kesaksian-kesaksian Bapak sangat memberkati dalam mendidik anak. Itu juga yang menjadi motivasi bagi kita bahwa bagaimana ajar anak untuk terus bergantung dengan Tuhan meskipun ketong ada, tetapi ajar anak-anak untuk bergantung dengan Tuhan itu menjadi motivasi bagi ketong supaya dalam ketong perjalanan hidup ketong bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baik tim altar hari ini Tuhan Yesus memberkati, Mama Orvi yang selalu senantiasa dan Bapak Ye yang selalu senantiasa mendukung PD Alpha Omega di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Mama. Terus jadi motivasi bagi kita tetap menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik, baik itu kakak Tessa, kakak Ina, kakak Nika, Tuhan Yesus memberkati. Mari terus memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang masa muda, masa depan sungguh ada bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mari memberi diri. Dan sama kayak ketong suni, coba Tuhan pakai ketong dari dulu. Jangan mari. Kakak mempunyai masa-masa emas. Sama seperti yang hamba Tuhan katakan oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita menguasai, kita melatih diri, kita menguasai diri supaya kita dapat bergaul karim dan intim dengan Tuhan. Baik, mungkin ini dapat kita sampaikan. Mari kita bergandengan tangan terus. Hari-hari ini kita dengar sana sini terjadi banyak hal. Tetapi mari kita bergandengan tangan terus di dalam kekuatan Tuhan. Kita dimampukan, kita dikuatkan. Baik, mungkin ini dapat kita sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Bersyukur dengan Tuhan. Hari ini kita telah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa bukan titik awal yang menentukan, tapi titik akhirlah yang menentukan. Orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya lah yang akan selamat.
Karena itu tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap hidup di dalam iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini Engkau telah meneguhkan iman percaya kami, bahwa ketika kami di dalam Engkau tidak pernah berjanji bahwa hidup kami akan mulus. Hidup kami bukan tanpa persoalan, tetapi kami tahu Tuhan, hanya orang-orang yang hidup di dalam Engkau sajalah yang mampu bertahan, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam ujian iman. Tetapi kami mau terus bersyukur, karena kami tahu Tuhan, kami hidup bukan dengan kekuatan kami. Kami hidup karena Engkau ya Tuhan. Karena itu dengan iman percaya kami mau katakan, kami mau tetap setia Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami di depan sana, kami tetap percaya Tuhan, bahwa bersama dengan Engkau kami akan mampu melewati berbagai macam pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah yang terbaik kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini segenap hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus bertahan di dalam Engkau Tuhan.
kami dipimpin oleh Tuhan untuk menyenangkan, memuliakan karena Engkau Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan berkenan menyatakan firman-Mu buat kami. Kami juga bersyukur dapat menaikkan beban-beban doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang kami lakukan malam hari ini, semuanya Tuhan lakukan juga di dalamnya untuk kami. Dan kami percaya Tuhan tidak ada satupun di antara kami yang tidak dilawat Tuhan. Semua mengalami kemenangan, mengalami keberkatan, mengalami sesuatu yang dahsyat. Kami juga bersyukur Tuhan karena hari ini persekutuan doa Alfa Omega berulang tahun yang kelima. Kami berdoa Tuhan terus pakai persekutuan doa ini. Tuhan memberkati keluarga Enamau yang Tuhan percayakan menjadi penjaga kaki Dian Tuhan. Kau berkati mereka, suami, istri, anak-anak, untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang. Karena kami percaya Tuhan hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mau hari lepas hari persekutuan doa ini akan semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa ditolong, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dibawa untuk datang menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat anggota yang mungkin pernah ada, yang sudah tidak datang lagi. Kami doakan mereka semua Tuhan, tarik mereka kembali. Tuhan bawa mereka supaya mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Yang sudah ada, yang akan ada, Tuhan pertetapkan semua Tuhan. Dan biarlah hari lepas hari nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir dengan pergumulan-pergumulan masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah buat mujizat, Tuhan sudah buat tanda-tanda heran yang terus menyertai hidup kami. Dan kami lakukan semuanya itu Tuhan pada hari-hari hidup kami ke depan untuk menjadi berkat buat banyak orang yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan memberkati semua yang sudah berbagian dalam pelayanan sore hari ini, malam hari ini. Memberkati semua, pakai jauh lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh korban persembahan yang seluruhkan bagi pekerjaan Tuhan, Tilip juga memberkati dengan berlipat kali ganda seluruh persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Banyak jiwa ditolong, banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar akan berpisah pulang dalam rumah tangga kami masing-masing. Jauh dekat Tuhan sertai dengan kendaraan jalan kaki Tuhan sertai. Tibakan di rumah tangga masing-masing dalam selamat dan pertemukan kembali kami di waktu-waktu yang akan datang untuk kami boleh puji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir dari kebaktian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan tadakanlah kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih dan sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai memberkati kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Adapun seluruh berkat, mujizat dan pertolongan Tuhan kita sambut dan terima hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang sudah diberkati dan siap pulang menjadi berkat, sama-sama dengan saya kita katakan amin.